Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi. Sore ini Selasa 20 Agustus 2024 menemani Anda dalam acara dialog Jambi Bicara dengan tema Kikis Judi Online. Tiga narasumber telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Saya perkenalkan yang pertama ada Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Pak Dr. Andes Ariansah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Ini saya panggil Bang semua aja lah, biar selalu muda. Bang Ersa, terima kasih sudah datang. Kemudian narasumber kedua ada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi, Bang Reza Fahlevi. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih Bang Reza juga sudah hadir di studio TVRI. Narasumber yang ketiga ada Kasubdit Penmas Bithumas Polda Jambi, Bang Amin Nasution. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat, Pak. Horas. Terima kasih. Ini menarik, kita bicara judi online. Kemarin beberapa bulan yang lalu ya, kalau tidak salah Pak Presiden marah-marah gitu ya, kasih atensi khusus ini. Gimana nih kok semakin marak judi online di Indonesia, dan sepertinya susah untuk diperangi, diberantas, sehingga ada satgas khusus ya kalau tidak salah juga yang sudah dibikin. Nah, kalau di Jambi sendiri gimana, Bang Ariansah, terkait dengan judi online? Apakah banyak juga masyarakat Jambi yang melakukan judi online atau kecanduan judi online, dan apa sebenarnya peran yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mengikis lah judi online yang ada? Ya, baik. Kalau kita mau jujur ya, sebenarnya itu banyak sekali. Kalau lihat modusnya seperti game-game, permainan-permainan, di mana masyarakat ataupun orang yang ikut permainan itu menjadi edik, dia menjadi candu. Nah, candu di situ mungkin yang pertama mungkin bisa saja dia dijanjikan bandar, dikasih bonus lain sebagainya, dan dapat diuangkan. Nah, jadi kalau kita melihat dari kecanduan itulah masyarakat akhirnya dia main judi. Dan kalau kita lihat memang terkadang orang-orang yang menyendiri, orang-orang yang mungkin di luar daripada selalu dalam pengawasan orang tua dan sebagainya, ini yang kita takut itu kecanduan judi online. Jadi candu judi online ini ternyata sangat berbahaya sekali ya. Kita lihat dari kejadian-kejadian bisa menimbulkan kriminalisasi, kemudian ketergantungan ya, kemudian juga bisa mereka juga depresi, stres, ada yang stres dan sebagainya, bahkan kriminalisasi sampai pembunuhan dan sebagainya ini. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini kemarin kalau kita lihat Menteri Kominfo itu sudah mengeluarkan surat pada jasa pembayaran ya, karena orang itu membayar sekarang bukannya cash Pak, tetapi melalui online ya kan, ada pembayaran online. Nah, itu yang dibatasi ya, kalau terjadi itu akan diputuskan ya. Dan beberapa kementerian juga sudah menerapkan itu, dan bahkan ada datanya mereka dipanggil karena ada transaksi elektronik yang ketahuan dari kalau tidak salah di atas 1 juta ya, itu dibatasi gitu ya? Iya, jadi untuk transaksi itu memang di atas 1 juta. Tapi dari yang kecil-kecil juga dipantau terus. Kita pegawai negeri pasti dipantau ini. Transaksi mungkin dari yang kecil-kecil itu menjadi habit mereka, candu dan sebagainya. Yang dilawan itu bandar. Bandar itu pasti dia nyari keuntungan. Nah, kita tidak akan menang karena sistem yang lawan. Bang Ariansah, kalau sebenarnya kalau persoalan judi itu kan sejak lama ya, judi konvensional gitu kan ya, banyak lah, judi ayam, sabung ayam, kira-kira begitu kan kalau zaman-zaman dulu, dan main gaple apa tambah kasih uang lah segala macam. Nah, itu yang konvensional, artinya memang nyata ini ada di depan, bisa digrebek lah kira-kira begitu. Nah, kalau judi online ini gimana? Modus operandinya tuh seperti apa? Kalau kita melihat secara kasat mata tidak, tapi dari transaksi ketahuan. Data di Kominfo itu 1 bulan itu lebih kurang 3,5 triliun itu terjadi seperti aktivitas keuangan, bahkan 3,5 triliun. Ini ada data yang saya catat dari tanggal 17 Juli sampai dengan 30 Juli 2024, 17 Juli 2023 sampai dengan 30 Juli 2024 itu iya 34,319 triliun. Nah, uang yang
mohon maaf sampai ke negara tetangga loh. Berarti bukan di Indonesia dong? Ada juga di Indonesia, ada juga di luar. Kita tidak tahu karena ini bermain di IT ini. Mereka tentu konsumennya orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia? Bonus demografi kita kan banyak. Satu, kita kadang megang ada 2 sampai 3 handphone lain sebagainya, itu yang mereka tahu. Dan kita di PHP. Kita pasti di PHP orang yang ikut judi online, sehingga dia pertama mungkin dikasihnya lah keuntungan, dia menang, tapi kemudian ke belakang mereka dirugikan. Ya, Bandar tidak pernah rugi. Apa peran pemerintah provinsi? Nanti menjawabnya. Saya geser dulu ke Bang Reza. Bang Reza, di Kejaksaan apa tupoksi nih kalau di bidang judi online? Apakah sama dengan tindak pidana yang lain? Ini tindak pidana khusus atau tindak pidana umum ya, judi ya? Jadi judi online ini masuk di dalam tindak pidana umum lainnya. Jadi memang dia terkodifikasi karena merujuk pada Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE melakukan transaksi pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, sehingga dia masuk di dalam bagian di tindak pidana umum, tetapi tindak pidana umum lainnya. Jadi memang khusus. Khusus. Bang Reza, unsurnya apa sih kalau nanti bisa kena ini? Melakukan perjudian melalui sarana IT, internet. Jadi tadi seperti sudah dijelaskan bahwa adanya transferan, adanya memasang taruhan di dalam aplikasi atau di situs online yang menawarkan perjudian. Kita memasang sejumlah uang dan nanti apabila memenang akan mendapatkan jumlah uang yang berkali lipat. Nah, Bang, kalau di Provinsi Jambi sendiri, khususnya data yang mungkin Abang punya selama 1 tahun lah atau berapa yang Abang data punya, banyak nggak masyarakat Jambi yang tertangkap kemudian diproses secara hukum terkait judi online? Kalau untuk periode 2024 sampai per bulan ini kurang lebih ada 10 perkara berdasarkan data yang kami punya dari 10 satker Kejaksaan Negeri di bawah Kejaksaan Tinggi Jambi. Itu ada 4 perkara penanganan di Kejaksaan Negeri Merangin, ada 4 perkara di Sungai Penuh, dan ada juga 2 perkara di Tanjung Jabung Timur. Nah, itu dalam proses persidangan di pengadilan. Gitu. Bang Reza, apa ya istilahnya? Motif ya mungkin ya. Apa sebenarnya motif? Kan bisa dilihat nih, misalnya yang paling banyak nih apa, kelas bawah, menengah, atau atas yang melakukan judi maksudnya. Kemudian profesinya apa? Emang banyak pengangguran atau bahkan mungkin ASN atau mungkin TNI Polri atau pengusaha atau siapa yang sering bermain judi online yang kebetulan tertangkap nih? Jadi kalau berbicara siapa saja bisa jadi pelaku judi online. Kita kembali ke judi itu sendiri. Judi itu sendiri dari judi konvensional ini sebenarnya sudah ada sejak peradaban manusia ini ada. Jadi kita ambil contoh dulu, kalau kita tahu kisah Mahabharata, itu Pandawa itu diasingkan 13 tahun itu karena perjudian. Sehingga dia kehilangan kerajaannya kan, gitu. Nah, sehingga perjudian ini berangkat. Jadi siapa saja bisa terlibat di judi. Kalau di sini rata-rata yang penanganan perkara ini masyarakat biasa dan kecenderungan orang yang kurang kegiatan sebenarnya. Kurang kegiatan atau ada yang tidak bekerja karena judi online. Kalau dulu judi konvensional itu kan berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia bahwa judi itu adalah pertaruhan antara satu orang dengan orang lain dengan taruhan uang yang siapa yang menang akan mendapatkan keseluruhan uang itu. Tetapi kalau online, karena ini kemajuan teknologi sekarang sangat banyak pengaruh dampak positif untuk kita. Sebenarnya kita dipermudah untuk segala hal. Tetapi di sisi lain ada dampak negatif yang tentu masyarakat dan orang tua dan lingkungan sekitar harus kita jaga orang di sekitar kita untuk tidak melakukan aktivitas yang kurang baik di dalam sarana ITE sarana online ini. Karena tidak terbatas ruang dan waktu.
mau di mana. Kayaknya anaknya tenang di rumah, Iya. gitu di kamar, ternyata main judi ya. Iya, Bisa harus- jadi kan gitu. Harus orang tua memperhatikan, melihat apa aktivitas yang dilakukan oleh anak ini, apalagi kalau kecenderungan menyendiri, terus mulai berubah perilaku. Cara dia biasanya kesannya tuh semakin temperamen, terus sudah mulai melakukan hal-hal yang mengarah ke tindak kriminal, mulai mengambil uang orang tua. Itu kan harus dipertanyakan dalam hal apa, karena jujur kalau untuk orang judi tadi seperti sudah disampaikan bahwa ini menimbulkan kecanduan dan dampak yang sangat luas Oke. terhadap masyarakat, bukan hanya terhadap diri kita sendiri yang melakukan judi. Kalau dulu orang pakai melakukan minuman miras, atau orang yang mengkonsumsi miras atau memakai narkoba selalu ngomong, loh ini kan yang dirugikan diri saya sendiri, begitu. Kenapa harus orang lain yang ribet? Nah itu, tetapi yang dipermasalahkan kan penyebarannya, mempengaruhi orang, termasuk judi itu sendiri, sehingga judi ini, apalagi judi online ini, siapapun, mau dimanapun, ASN, mau orang biasa, tukang ojek, mau pejabat, bisa terlibat dengan judi karena kecanduan. Bang Reza, saya ini kebetulan cuma nggak pernah juga gitu kan. Ya. Gampang ya Bang mengakses itu? Akses itu gampang. Setahu saya, Berarti menurut ada websitenya dong? ada. Apa? Macam-macam, Pak. Macam-macam, itu penawaran. Nggak usah kita masuk ke situs judi tertentu. Itu kan banyak. Iklan-iklan muncul gitu ya? Iklan-iklan muncul, itu bisa. Karena setahu saya Berarti dia harus gimana daftarnya? Punya akun atau gimana? Ya, harusnya berdasarkan akun. Berarti harus punya email segala macam. Email dibuat sendiri, ada akun yang didaftarkan. Nah, nanti akan nyambung ke situs online tersebut. Nanti ada keluar nomor yang bisa dia bisa melakukan aktivitas dengan mentransfer sejumlah uang. Nanti hadiahnya uang juga yang akan dia dapatkan, bisa dicairkan. Tadi sudah dijelaskan bahwa transaksi triliunan rupiah. Transaksi keluar masuk uang itu. Ya. Sedangkan setahu saya per bulan Juni kalau nggak salah, Kementerian Kominfo itu aja sudah men-take down kurang lebih 2,1 juta situs online. Jadi memang situs online ini sangat banyak. Tadi saya sampaikan tidak terbatas ruang dan waktu kalau untuk masalah online ini. Jadi siapa di mana saja punya kemampuan bisa menciptakan situs judi online itu. Tetapi kan kembali lagi ini seperti mesin. Orang akan dibuat kecanduan. Awal 1 kali, 2 kali, dengan mudah dia mendapatkan uang. Setelah kecanduan itu muncul, nah nanti dia akan masuk terjerumus semakin dalam. Baik Bang Reza, saya ke Bang Amin Nasution. Bang Amin, kalau bicara judi online di kepolisian kemarin viral banget gitu ya. Sampai ada ini ya, kalau nggak salah ya, yang poluan suaminya itu ya, Iya. Di Jawa Timur. dibunuh atau dibakar atau gimana? Bakar. Iya, dibakar. Artinya ini aparatnya juga ada gitu ya, meskipun ya pasti tadi semuanya bisa kena gitu kan. Nah, kalau di kepolisian sendiri apa pesan penting dari Pak Kapolri, apa yang kemudian yang harus dilakukan untuk memberantas, dan ini harus selesai gitu? Ya. Apa arahnya? Jadi kalau di kepolisian itu sudah jelas perintah dari Bapak Kapolri ya, ke jajaran maupun ke Kapolda ya, jajaran itu menyampaikan memang nama judi ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena memang ini sangat merugikan ya, dan sangat meresahkan. Nah, tindakan dari kepolisian secara pengawasan di internal itu juga sudah dilakukan, berupa pengawasan dari Propos atau Propam yang mengawasi secara internal di kepolisian untuk para anggota itu dicek. Gimana cara mengawasinya? Pada saat di razia? Ya, di razia, apel dibuka HP-nya, dicek. Kayak zaman sekolah dulu gitu. Nah, ini pengawasan yang untuk secara melekatnya. Ya. Jadi langsung ke HP-HP anggota itu dilakukan pengecekan itu. Nah, Sebentar Bang, ngecek ini. Dia itu mau ikut judi itu harus download aplikasi, berarti ada aplikasinya, atau masuk ke website. Kalau masuk ke website kan kita nggak pernah tahu nih. Ya. Tapi kalau ada aplikasi, berarti kita download dan ada aplikasinya, kena razia gitu kan. Nah ini download nih, ada nih gitu kan. Tapi kalau masuk ke web kan, kita nggak tahu kita apakah orang itu masuk ke webnya atau gimana tuh Bang? ya kalau kita itu kan ada
cyber ada juga kita ya. Itu yang mengerti ITA juga. Nah, semua HP-HP anggota itu dicek apakah aplikasi ataupun webnya itu akan dilakukan pengecekan dilihat secara rekam jejak. Iya. Itu ya. Iya. Sehingga apa? Mengantisipasi jangan sampai terjadi lagi. Ya. Apalagi ada anggota yang melakukan perbuatan permainan judi ini, ya itu akan ada tindakan disiplin ataupun tindakan etik ya yang dilakukan oleh internal kepolisian. Dan menyangkut dengan ke masyarakat keluar, ya Polri juga terus menghimbau melalui media-media sosial, melalui himbauan-himbauan di jalan, itu tetap kita lakukan supaya apa? Memberi gambaran, edukasi kepada masyarakat agar jangan tergiur dengan mengharapkan keuntungan yang besar dengan cara jalan yang salah. Nah, itu tindakan yang dilakukan oleh kepolisian. Oke. Nah, kan kepolisian punya subdit cyber ya, di bawah Direktorat Kriminal Khusus. Nah, itu apa itu punya tupoksi juga untuk melakukan patroli cyber lah atau apa bahasanya? Atau tugas dari Kominfo untuk men-take down tadi atau gimana? Ya, kalau di kepolisian itu memang subdit 5 ya, cyber itu memang terus melakukan patroli cyber menyangkut dengan istilahnya yang ada aplikasi-aplikasi yang mengajak dengan cara mengambil keuntungan, mengatakan ini dengan cara mendapat mudah untuk mendapat uang. Nah, itu terus, dan kita tetap mungkin terus berkoordinasi dengan Kominfo juga kalau memang ada situs ataupun aplikasi-aplikasi yang dicurigai mengarah dengan judi online ini tadi, ya mungkin ini akan terus didalami untuk dilakukan penyelidikan. Oke, Bang, tadi kan ada data dari kejaksaan ya. Kalau tindak pidana nanti yang terkaitan dengan judi online itu ke kepolisian dulu, baru dilimpahkan ke kejaksaan, atau memang kejaksaan juga punya kewenangan untuk langsung melakukan penyelidikan maupun penyidikan? Tapi nanti menjawabnya. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Kembali lagi di Jambi Bicara, kita masuk ke segmen yang kedua, pemirsa, dengan tema kikis judi online. Saya kembali lagi ke Bang Amin Nasution, Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Jambi. Bang Amin, kalau di data kepolisian sampai bulan ini, mungkin 1 tahun, setengah tahun lah ya berjalan ini, ada berapa kasus yang sudah proses penyelidikan maupun penyidikan? Ya, sampai bulan Juli ya, karena Agustus belum ada. Ini sampai bulan Juli terakhir, itu ada 23 kasus judi online ya yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian Polda Jambi dan jajaran. Dan ini terus diproses, termasuk dengan proses lidik maupun sidiknya. Nah Bang, tadi mayoritas apa ya motif mereka ini apa gitu? Iseng saja atau menjadi mata pencarian karena memang ada keuntungan gitu kan? Ya atau apa, side job atau gimana mayoritas rata-rata yang sudah dilakukan penyelidikan? Ya, mayoritas yang ditangani oleh kepolisian yang saat ini sedang berjalan ya, prosesnya itu rata-rata menggunakan aplikasi dan juga pembelian handphone, menggunakan handphone juga, dalam arti pembelian judi togel itu juga melalui handphone juga apanya. Jadi sehingga sarananya mereka inilah, karena sudah seperti kata Pak Reja tadi kan sudah canggih zaman sekarang nih. Jadi orang nggak perlu beli judi togel itu dengan tulis-tulisannya lagi, nggak, udah main aplikasi, pesan nomor. Nah, sehingga apa, inilah yang proses yang dilakukan oleh kepolisian, dan memang benar dalam pengungkapan juga, dalam proses penyidikan juga ya kita butuh proses yang cukup panjang, karena untuk menggunakan aplikasi ini tadi jaringan-jaringan yang tidak langsung pelaku yang melakukan. Bang Amin, kalau dulu misalnya ada judi dingdong ya, gitu ya, itu memang ada rukonya, digerebek gitu. Nah kalau yang kasus-kasus ini ada enggak apa bandarnya, atau yang kena memang hanya yang main-main saja? Nah siapa ya? Kalau untuk bandar ini yang sudah ditangani belum ada ke bandar, tapi masih pemain semua. Karena ya sesuai yang kita ketahui juga ya,
kalau masalah bandar tuh kadang susah menentukan apakah ada di Indonesia, di Jambi ataupun di Indonesia ataupun karena online tadi ya, online memang tadi. fisiknya tidak Iya, ada. Benar. Oke. Lantas gimana nih Bang? Susah nampaknya ini bagian Kominfo ini. Tadi Bang Reza sudah menyampaikan ada ribuan ya situs yang sudah di take down. Ini take down muncul lagi, take down muncul lagi. Kalau tidak selesai kan Bang kalau seperti pasti, itu. Nah, biar selesai gimana gitu loh maksudnya. Jadi sebenarnya begini, kita edukasi masyarakat juga penting. Artinya memang kita sampaikan kepada masyarakat, baik itu melalui himbauan-himbauan, media online, dari tokoh masyarakat. Judi itu pasti tidak ada yang beruntung. Buntung ya? Pasti buntung. Dan itu banyak akses negatif dan sebagainya. Kita juga sudah mencoba di pemerintah Provinsi Jambi ya. Kita kan punya ada layanan untuk WiFi dan sebagainya. Kita bisa sebenarnya memblok itu. Tetapi di luar itu kan kita tidak bisa. Orang masih bisa menggunakan. Oke, kita pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jambi kan dia melalui server Diskominfo itu bisa kita blok. Ya. Tapi kalau dia di luar itu kita tidak bisa. Sebentar Bang, yang diblok apa ini yang diblok Bang? Ada konten-konten yang berbau judi. Oh gitu. Sebelumnya pornografi Nah, bisa. oke. Ada konten-konten berbau. Ada berapa konten-konten yang berbau judi? Tadi kalau sampaikan ada ribuan yang di take down, berarti banyak dong kita nyisir satu persatu. Iya, kita berarti mereka blok satu timbul bisa 100, bisa 10 dan sebagainya. Makanya kemarin bisa sampai akar-akarnya di Kemudian Kominfo bisa dia hanya memutus rantai daripada aplikasi tersebut. Aplikasinya memutus akses VPN. Ya, VPN itu yaitu Virtual Private Network yang gratis itu yang gratis. Tapi yang berbayar ya tidak bisa. Kemudian ada juga perintah kepada platform digital untuk mengendalikan DNS-nya. Kemudian juga ada perintah audit terhadap penyelenggaraan secara elektronik itu oleh lembaga audit seperti OJK dan sebagainya. Hanya bisa batas seperti itu. Kita juga kami ditugaskan hasil itu bagaimana Agustus ini kita merdeka terhadap konten-konten negatif. Nah ini yang perjuangan kita, ya perjuangan secara teknologi juga melalui edukasi. Sehingga kami kalau ada program-program segera kami sebarkan ke kabupaten kota menyebarkan kepada media kerjasama. Jadi kita hanya sebatas itu. Ya. Bang, bisa enggak dipantau gitu tadi ya, kalau memang ini ada banyak nih situs-situsnya di take down, muncul lagi. Nah, bisa enggak sekarang dipantau, oh sekarang muncul lagi nih ada 1000 nih, take down lagi, muncul lagi, take down lagi. Bisa ada datanya bisa dipantau seperti itu? Di provinsi, saya yakin provinsi di Indonesia belum ada alatnya. Yang ada itu di Kementerian Kominfo. Oh, berarti provinsi tidak punya. Provinsi tidak bisa. Kita hanya bisa memblok. Blok itu tidak bisa akses itu digunakan. Area tadi ya. Dan itu hanya lokal area. Nah, makanya kita ditugaskan, ayo kita sebarkan sosialisasi, edukasi ya kepada masyarakat. Kita sudah juga mengeluarkan surat gubernur kepada kabupaten kota, pada ASN itu tertanggal 1 Agustus. Surat instruksi, himbauan atau surat edaran. Surat edaran. Jadi surat edaran ini kaitannya dengan dari surat Kominfo juga tingkat atas bahwasanya memang judi ini dilarang, ya bukan hanya dilarang oleh aturan negara saja, agama pun juga. Ya. Jadi kita secara masif sehingga ada masyarakat itu ya teredukasi gitu ya berbagai sisi dan kita menekankan itu. Baik, saya ke Bang Reza. Bang Reza kemarin sempat heboh, sempat viral. Ada salah satu pejabat negara ya kan yang menyampaikan wah ini dikendalikan dari luar. Kemudian ada oknum berinisial tertentu gitu ya. Yang kemudian akhirnya diralat juga tidak gitu ya. Artinya kan masyarakat juga sudah mulai cerdas juga, artinya ini siapa sebenarnya yang mengendalikan, kira-kira begitu. Kemudian ini juga bukan dari Indonesia atau dari negara lain. Nah, kalau Bang Reza sendiri melihatnya susah memang untuk menegakkan hukum tentang judi online ini. Di mana letak miss-nya sehingga wah ini memang susah ini. Apa karena ini online, kemudian dari luar negeri, atau kemudian ada visible hand, siapa yang kuat gitu ya, kemudian wah ini enggak bisa ini.
Gimana Bang? Kalau kami sendiri selaku penegak hukum selalu optimis ya. Karena kami ini adalah pelaksana daripada menjalankan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga selain kami penegak hukum yang harus menegakkan aturan itu sendiri, kami juga menjalankan fungsi sama dari Kominfo, dari Polri. Fungsi pencegahan itu kita kedepankan. Kita di Kejaksaan Tinggi juga punya bidang Penkum, penerangan hukum, ya selalu masuk ke usia dini, dari sekolah, universitas, masuk di lembaga instansi, memberikan penyuluhan hukum terkait bahayanya tindak pidana, salah satunya adalah judi online. Tetapi kalau masalah sulit, bisa dikatakan sulit dalam artian pembuktian, karena judi online ini tidak sama dengan tindak pidana lain yang alat buktinya tuh bisa kelihatan. Ya, betul. Bisa kelihatan. Kayak mesin dingdongnya apa gitu ya, ada. Atau gitu, orang mencuri, wah mencuri dilihat sama orang, ini barang buktinya ada, Saksinya barang yang dicuri, saksi yang melihat ada. Tetapi kalau saya yakin teman-teman polisi di kepolisian, cyber, itu juga orang-orang ahli, tetapi dalam mengumpulkan alat bukti untuk kita bawa ke persidangan, kita tahu persis bahwa perjudian itu terjadi. Kita tahu ada orang yang mungkin dicurigai, tetapi untuk membawa alat bukti ke persidangan itu bukan hal yang mudah, terutama terkait dengan bukti elektronik. Bukti elektronik ini berdasarkan peraturan yang dibuat tidak mudah. Jadi kayak macam contoh handphone, ada barang bukti barang bukti handphone. Handphone sudah dipegang sama orang polisi sekalipun, tetapi bukan ahlinya, itu sudah dianggap tidak sah nantinya dibawa ke persidangan. Karena bisa saja direkayasa dan lain, mesti ahlinya yang pegang sendiri untuk mengangkat terus membawa alat bukti itu, nanti dibawa ke ranah penyelidikan maupun penyidikan, akan dibawa ke persidangan. Sehingga memang bukan pekerjaan yang mudah, tapi optimis tetap kita laksanakan, karena sama kayak narkoba. Narkoba itu ditutup di sini, nanti terbuka sana. Tutup sini, berantas di sini. 70% di lembaga pemasyarakatan itu isinya narkoba aja. Ini saya curiga ke depan ini nanti ya bersaing dengan narkoba, salah satu judi online. Karena tadi, jadi untuk bagaimana supaya menekan ini, tadi betul sudah disampaikan bahwa kita kembali dengan edukasi, kita kembali ke diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, memberikan pemahaman, pengetahuan agama, karena kita harus ini bahwa di Indonesia ini sangat bagus karena negara yang mengakui ada 6 agama di Indonesia, dan saya rasa itu mesti tetap digalakan sama orang tua, dikasih pengetahuan bahwa dan tidak ada semua agama yang menghalalkan judi karena dampaknya judi itu bisa berdampak sangat luas. Tadi seperti mungkin sudah disampaikan kejadian di Jawa Timur, itu salah satu dampak yang ditimbulkan oleh judi. Belum lagi dampak yang lain, bisa melakukan kejahatan, orang jambret dan segala macam, duitnya kemana itu. Baik. Saya ke Bang Amin lagi. Bang Amin, yang saya sering dengar bahwa bandarnya ada di luar negeri gitu ya, ada di Kamboja ya, bisa. Di Kamboja atau mana bisa. Artinya, nah gimana kepolisian tidak hanya menangkap, bisa jadi tadi kalau Bang Reza bilang ini korban-korban juga sebenarnya. Nah, sesulit apa sebenarnya bisa menangkap bandarnya? Tapi nanti jawabnya. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa. Saya kembali lagi ke Bang Amin Sution, Kasubdit Penmas Bithumas Polda Jambi. Bang Amin, dari pembicaraan kita dan informasi yang selama ini beredar bahwa banyak juga bandar-bandarnya berada di luar negeri, tidak di Indonesia, tapi masih di Asia Tenggara. Gimana caranya pihak kepolisian bisa mengakses sampai ke sana, bahkan mungkin menangkap yang ada di sana? Apakah perlu Interpol atau gimana Bang? Yang penting kami tahunya, masyarakat
situs itu nggak ada lagi. Jadi masyarakat mau mengakses itu tidak ada karena bandar-bandarnya sudah ditangkap semua gitu, kira-kira gitu. Jadi begini, dalam hal proses penegakan hukum juga ya mungkin di dalam suatu negara itu ada undang-undang tersendiri yang memang mengatur ya di dalam peraturan perundangan, kayak contohnya Indonesia mengatur perundangannya berdasarkan KUHP atau undang-undang lex spesialis lainnya ya. Nah, tapi di undang-undang di negara lain belum tentu sama. Kan gitu. Bisa jadi yang namanya judi itu legal, contohnya Malaysia digenting boleh-boleh saja asal sesuai. Nah, sekarang kan kalau terjadilah ada bandar yang berada di luar negeri ya, ini kita asumsikan ya, karena kan pembuktian nanti itu proses perjalanannya cukup rumit juga. Nah, tentu harus ada komunikasi antara dua negara, Indonesia maupun negara mana yang dianggap ada bandar judinya. Nah, mungkin adanya kerjasama Interpol. Nah, bagaimana dengan kerjasama tadi? Apakah bisa diekstradisi ataupun dibawa, dilakukan penangkapan langsung didapat? Nah, ini butuh proses yang betul-benar tidak sulit rasanya. Nah. Oke, saya ke Bang Ariansa lagi, Bang Ariansa. Masyarakat kan sudah apa ya, artinya melek teknologi lah, kira-kira begitu. Tapi literasinya juga perlu terus diberikan gitu. Karena tadi Bang Reza sampaikan sebenarnya teknologi ini sangat memberikan manfaat gitu. Tapi di sisi lain juga ada dulu video porno misalnya, kemudian judi online, terus tadi juga ada pinjaman online. Nah, peran dari Kominfo tadi sudah disampaikan. Nah, bagaimana kolaborasi istilahnya pentahelix ya kalau sekarang bilangnya ya. Bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk menangani judi online ini dengan siapa saja? Ya, jadi kalau berbicara itu tentu banyak pihak ya. Karena ada juga orang memanfaatkan judi online itu sebagai mata pencaharian. Ya, sebagai contoh pernah ada kasus ya, orang tua dari anak-anaknya yang ke Malaysia itu dijanjikan pekerjaan di suatu tempat dan dia bekerja dengan gaji iming-iming besar dapat, tetapi dia jadi operator judi. Nah itu. Bukan main judinya, tapi jadi operator. Dia dengan mendapatkan gaji yang besar. Nah ini kan ada juga ada juga hal-hal yang menarik ya, sehingga mereka di sana ditahan oleh pihak polisi di Raja Malaysia. Tuh Pak Gubernur langsung tuh menghubungi pihak pemerintah ya mewakili Indonesia dalam hal ini Jambi untuk membantu jembatani orang Jambi yang 12 orang itu bermasalah dipekerjakan ternyata tidak sesuai dengan yang berarti TPPO nih ya. Iya, TPPO perdagangan orang berarti. Perdagangan orang ya, itu salah satunya. Jadi sebatas itu, cuman hanya saja begini ya, untuk Kementerian Kominfo itu dia lebih kepada sistemnya. Kalau terjadi judi online dia larinya kalau ini kepada penyelenggara jasa pembayaran. Itu ada suratnya, kalau terjadi juga transaksi yang dicurigakan mereka akan kita tuntut. Dan bahkan kita pertama ya panggilan lain sebagainya, dan itu sudah dilakukan. Kita sekarang sudah sama-sama bersatu padu untuk memerangi ini judi online ini. Dan kembali ke pinjol ini ada data terbaru, ternyata sudah 129 juta loh dari penduduk Indonesia yang berapa? 360 juta jiwa. 270-an. 270-an. Ini 129 juta itu sudah setengah. Iya, sudah menggunakan judi online dengan nilainya pinjol. Maksud saya pinjol 874 triliun, bayangkan. Saya yakin di dalamnya juga di situ ada pasti judi online. Dia minjam dengan pakai identitas dia sendiri, dia gunakan itu untuk main judi. Nah, ini kan merugikan juga. Mereka di PHP kan lewat ngutang di pinjaman online. Iya, kan banyak kejadian-kejadian masyarakat yang mohon maaf yang dia frustasi lain sebagainya. Dia iming-iming dapat ternyata tidak, kan itu. Jadinya mereka merugikan mereka. Makanya kita yang terdekat itu adalah keluarga untuk membentenginya. Kita selalu sosialisasi itu melalui selebaran-selebaran ya, himbauan-himbauan juga dari kementerian, baik dari kepolisian juga menyampaikan himbauan-himbauan tersebut. Karena ini
tersangkut juga dengan pidananya kan, bisa masuk penjara. Nah, Baik. itu untuk efek jerah mereka. Baik. Bang Reza tadi nyampaikan ada jaksa masuk kampus, jaksa masuk sekolah. Ini disisipkan juga dong materi-materi seperti ini, Bang Reza. Oh iya. Materi ini selalu jadi salah satu materi utama selain Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya kan? Itu yang ini ya, Ya. perundungan, Perundungan, kekerasan ya. seksual gitu. Ya. Ya. Itu salah satunya judi online, karena ya kita tahu lah anak-anak kita sekarang, saya rasa bukan usia sekolah, sebelum sekolah pun sudah dikasih Handphone. handphone, iPad, ya kan, Iya. supaya ini tidak ini, sehingga jiwa sosialnya itu pasti kurang. Dia kurang bergaul di luar, sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, mulai dari situ akan bermunculan tuh. Dia buka situs ini, buka aplikasi ini, buka ini, itu bisa nemu hal-hal seperti itu. Sehingga kami selalu menghimbau, kami selalu melalui Penkum Kejaksaan mendatangi sekolah-sekolah, mendatangi kampus, mendatangi madrasah, mendatangi pesantren, memberikan edukasi bahwa ada beberapa hal yang kita lakukan sehari-hari sebenarnya bisa bersinggungan dengan gampang sekali ke arah tindak pidana. Nah, itu yang kami selalu sosialisasikan. Tapi kembali lagi, tadi Benar sampaikan, keluarga itu yang paling utama, mesti orang tua selalu berkomunikasi dengan keluarga, anak-anaknya selalu bertanya. Kalau sudah mulai berubah sedikit, ada apa nih? Harus ngobrol terus. Oke, Bang. Kembali lagi ke ini, Bang, ke teknis pidana tadi. Berapa sih sebenarnya ancaman hukumannya, dan yang rata-rata yang pernah divonis itu bikin efek jerah enggak? Atau tadi kalau memang Abang bilang ini korban, kasihan juga. Jadi pasal 27 ayat 2 itu ancamannya tuh 6 tahun. Ada yang 6 tahun, ada yang 10 tahun, denda. Itu untuk bandarnya atau untuk yang main? Pelaku yang bermain. Wow. Berat. Ya. Ancamannya Ngeri maksimal, itu ya. tapi Iya, tentu kan dilihat sejauh mana orang itu melakukan apa memang ini mata pencarian kah? Apakah ini cuma iseng-iseng kah? Iya kan? Tentu dari itu, tapi rata-rata tuh sampai kemarin itu kurang lebih mungkin sekitar 2 tahun, 1,5 tahun sampai Bang, 2 ada tahun enggak, setengah. mungkin tidak di Jambi lah, di mana yang mungkin juga Abang selalu koordinasi, mana bandar yang menang benar-benar ketangkep dan divonis berat, ada enggak, Bang? Kalau saya, sepengetahuan saya selama saya bertugas ini, saya belum menemukan, karena memang saya rata-rata bertugas di daerah pinggiran, terutama di Papua. Jadi judi online sana tidak terlalu banyak. Kalau perkara konvensional pengadaian sama miras banyak. banyak. Ya, jadi untuk bandar sendiri saya pribadi sini belum mendapati itu, tetapi mungkin nanti berikutnya coba saya cari informasi untuk hal seperti itu. Berarti saya nanya ke Bang Amin. Iya. Bang Amin, ada enggak memang bandar yang memang ketangkep terus kemudian setelah dilakukan penyelidikan, oh begini modus operandinya, kemudian diputus sel-selnya sampai lagi ke bandarnya, ada nggak? Siapa, Bang? Ya, sampai saat ini ya, dari tahun 2024 ini belum ada mengarah ke bandarnya. Belum Ini ada, masih pemainnya saja yang masih dalam proses. Dan itu memang butuh pendalaman yang cukup, butuh waktu yang panjang. Mungkin saya tambahkan. Iya, gimana? Tadi kalau terkait dengan masalah bandar, sepertinya kalau bandar itu pertama tadi undang-undang masalah online judi online ini kan tidak terbatas ruang dan waktu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amin bahwa apabila dia di luar negeri itu harus kerjasama dengan Interpol. Bukan hanya masalah kerjasama sama Interpol, kita punya hubungan kerjasama enggak dengan negara bersangkutan dalam hal penanganan Judi ya. iya tindak pidana. Oh, itu ya benar. Karena ada beberapa, jadi orang yang melakukan tindak pidana itu lari ke negara-negara yang mereka tahu bahwa Indonesia tidak ada kerjasama, sehingga Aman ya, aparat sana. penegak hukum datang sana, dia jalan di pinggir jalan nggak bisa Ekstradisi ya, ditangkap. kalau nggak salah ya. Ya, paling cuma dalam bentuk komunikasi itu, nanti dia masuk di dalam KBRI, baru bisa dilakukan penangkapan. Tetapi kalau masih di lingkungan wilayah hukum negara lain, selama kerjasama itu tidak ada, nggak bisa dilaksanakan. Nah, itu menjadi salah satu kendala besar yang dialami oleh
mungkin penegak hukum di sini dalam hal mungkin Polri itu salah satunya. Nah itu makanya kenapa bandar itu kecenderungannya tidak tertangkap. Tadi saya sampaikan bahwa ini tidak terbatas ruang dan waktu. Siapa aja di mana saja bisa menjadi bandar. Bang, tapi kalau kita mikir bisa kalah negara kita dengan artinya institusi negara yang punya kepolisian, punya cyber, punya segala macam, kalah dengan bandar, Bang. Kalau bicara kalah sih menurut saya nggak ada kalahnya. Kita tetap akan lakukan penguatan-penguatan di semua lini, tentu untuk memberantas ini. Nah, nanti mudah-mudahan ke depan kita negara bisa lebih canggih lagi. Lebih canggih lagi. Iya, karena selalu penjahat itu dia melakukan, dia tahu cara bagaimana keluar daripada itu. Tapi ya kita harus optimis. Harus optimis. Oke. Iya. Baik, saya ke Bang Aryansa lagi. Bang Aryansa, peran tokoh agama sudah pernah disentuh, Bang. Artinya nitip lah ke ceramah-ceramah di hari Jumat misalnya kan, atau ada kajian-kajian gitu kan. Selama ini yang muncul kan ya perjuangan Palestina atau apa, selalunya seperti itu yang saya dengar ya. Saya tidak pernah ada ceramah Jumat gitu ya, khotbah Jumat gitu yang bahas judi online atau apa. Kan bisa juga gitu kan, bisa aja tokoh agama juga lebih didengar gitu kan. Pernah diajak ngobrol, Bang, dari MUI atau apa gitu? Jadi sebenarnya judi online ini sama dengan judi-judi lainnya. Secara khusus kita meminta tokoh agama menyampaikan di khotbah memang tidak ada. Tapi kita tahulah yang namanya mengajak kebaikan itu ya, pasti mengajak gitu kan. kebaikan pasti ada. Tapi jadi, spesifik ya bisa jadi. Tapi yang namanya itu dilarang agama pasti di mana-mana tokoh masyarakat menyampaikan itu salah ya. Baik di mata hukum maupun di mata agama ya. Jadi memang ini tugas kita bersama lah ya. Bukan hanya tokoh masyarakat juga, pemberitaan-pemberitaan juga demikian. Ya, kadang kita kan buka handphone, kadang mohon maaf juga personal brandingnya kadang artis-artis kan ada dulu kan, tapi sekarang sudah tidak berani lagi ya. Jadi menarik orang untuk masuk di dalam, ternyata itu judi online. Nah itu harus kita membatasi diri kita juga terhadap hal-hal yang kira-kira merugikan. Jadi memang tidak ada bandar itu yang tidak menang gitu. Pasti yang nama bandar pasti menang dan kita pasti dirugikan. Kita diberikan kepalsuan dan itu pasti merugikan negara. Kapan lagi kita mau mengabdikan diri kita, nih momentum 17 Agustus inilah. Makanya sekarang itu kami secara masif ini ya mengedukasi masyarakat bahwasanya judi online itu merugikan. Ya. Bang, di kabupaten kota ada dinas kominfo juga kan, Bang? Pasti ada ya. Dan itu juga punya peran yang sama tentunya. Sama. Kita punya grup WA juga, jadi himbauan dari atas kita teruskan lain sebagainya. Tapi menarik juga kalau lewat ceramah-ceramah agama ya atau dalam khutbah Jumat bisa nanti kita sarankan ke Kementerian Agama. Karena kita semua kan mempunyai tugas masing-masing untuk kalau tidak salah kan ada relawan TIK ya, Bang ya? Ada relawan TIK ya. Itu juga bisa kepanjangan tangan dulu kan? Bisa jadi. Kita punya JEKIM, kelompok informasi masyarakat. Makanya informasi yang edukasi ini selalu kita share ya. Kita ada juga kerjasama dengan media yang ratusan itu kita share. Tetapi juga kita minta bantu juga masyarakat ya untuk sama-sama lah kita kalau ada gelagat-gelagat mungkin yang anak-anak yang dia menyendiri lain sebagainya itu harus kita dampingi ya, harus kita dampingi. Banyak kejadian-kejadian kan baru di Jambi kan ada pembunuhan gara-gara judi online juga, dia hutang kan. Tapi gara-gara judi online juga hutang ke kawannya, tidak bisa bayar dibunuh. Kejadian di yang di Sungai Gelam itu salah satu. Jadi sangat merugikan sekali. Dan itu tugas kita bersama. Oke, baik. Saya ke Bang Amin lagi, Bang Amin Nasution. Bang, di Polres Jajaran ya istilahnya, Polres Jajaran di 11 kabupaten kota ada instruksi khusus, Bang, terkait dengan judi online ini. Apa ada atensi khusus selain misalnya kalau sekarang kan ada operasi Bang yang untuk pilkada ya? Kira-kira itu ada mantap praja misalnya. Nah, kalau untuk judi online ada nggak istilah-istilah kayak gitu? Berarti kan memang ada atensi khusus juga nih, Bang.
Jadi kalau menyangkut dengan hal judi online ataupun operasi yang di kepolisian itu ada khusus untuk namanya pekat, operasi penyakit masyarakat. Ya judi, Oh, itu bagian dari miras, pekat. ya itu bagian apanya. Dan itu setiap tahun berlangsung untuk operasi pekat ini. Nah, jadi memang ada itu operasi pekat itu memang yang namanya operasi penyakit masyarakat. Sehingga apa? Disitulah nanti akan terlihat permainan judinya, yang mirasnya ataupun penyakit Kalau masyarakat untuk lainnya. judi konvensional masih ada nggak sih, Bang? Masih banyak nggak? Masih Yang ada juga. kasus-kasus ketangkap? Konvensional masih ada juga. Iya, masih. Apa tuh, Bang? Ya, Mayoritas. main kartu, main kartu itu, ya, joker itu ya, nah, itu masih ada juga. Tapi mayoritas banyak memang sekarang ini sudah permainan judi online itu, karena dia kan sendiri melakukannya, nggak perlu rame-rame. Nah, tempatnya pun dia di mana yang menurut dia asik, santai, nah, dia sudah bisa bermain. Nah, Oke, saya ke Bang Reza lagi. Bang Reza, apa tadi dari semua yang sudah kita diskusikan tadi, menurut Bang Reza, apa yang belum atau apa yang perlu ditingkatkan dalam upaya untuk efektivitas dari pemberantasan judi online ini? Jadi Mana yang perlu diperkuat? Sisi yang mana? Kalau saya sih yang paling utama adalah sisi edukasi. Oh, edukasi tetap ya. Tetap itu edukasi kepada masyarakat, memberikan pengetahuan, karena kalau penegakan hukum ini orang dihukum berapa lama di penjara itu menjadi beban negara saja. Ya. Tapi kalau tidak dirubah mindsetnya, betul. cara pandangnya, cara pikirnya, dampak akibat yang ditimbulkan, saya kira tidak akan berubah. Tapi selalu pasti akan Tidak ada istilah restoratif justice ya kalau di dalam Judi online. judi online. Kalau Nanti menjawabnya, Bang. Kita harus jeda dulu, misal jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Baik, kita berada di penghujung dialog Jambi Bicara pada sore hari ini tentang kikis judi online. Bang Reza tadi sekaligus dijawab apakah ada restoratif justice terhadap tindak pidana judi online ini atau ada atau tidak, dan sekaligus closing statementnya. Nah, jadi restoratif justice itu kan kembali ke asal kata restoratif justice. Berarti kita mengembalikan keadaan semula sebelum terjadi sesuatu. Karena kami restoratif justice di kejaksaan itu aturannya sangat ketat. Oke. Karena bisa di restoratif justice atas sepersetujuan pimpinan di Kejaksaan Agung, yaitu pertama perkara yang diancam maksimal 5 tahun penjara. Oh, Bahwa pelaku bukan merupakan residivis oke. atau pelaku tindak pidana berulang. Dan kalau ada toh memunculkan kerugian tidak lebih dari 2,5 juta. Oh, berarti tidak masuk unsur ini. Tidak masuk, tapi Oke, baik. ke depan kita tidak tahu karena hukum ini dinamis, tentu Ya. perkembangan, karena RJ ini merupakan satu langkah sebenarnya terobosan hukum progresif yang dilakukan oleh pimpinan kami di Oke, Kejaksaan baik. Agung. Singkat, Bang, apa pesan terakhir untuk masyarakat? Singkat, Bang, terkait judi online. Kalau saya singkat, kenali hukum, maka kau akan terjauh dari hukuman. Kenali hukum akan terjauh dari hukuman. Baik, Bang Amin terakhir. ya dari kepolisian menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jambi, jangan sekali-kali mengenal nama judi online ataupun mencoba, karena itu akan menjadi ketagihan nanti. Oke, jangan mencoba. Ya. Oke, terakhir nih Pak Kadis Kominfo. Ya, Bang ini Ariansa. kaitan dengan semangat kemerdekaan. Dulu kita merdeka untuk melawan penjajah, kita harus merdeka dari judi online dan sejenisnya. Itu timingnya harus kita gunakan. Baik, terima kasih Bang Ariansa, terima kasih Bang Reza, terima kasih Bang Amin sudah berdialog di TVRI dan banyak memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Demikian tadi dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.